Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd. Hari ini kita perkuliahan pengganti ya. Ini perkuliahan pengganti dari pertemuan sebelumnya yang tidak bisa dilaksanakan karena ada edaran dari program studi bahwa kelasnya diliburkan. Namun setiap dosen wajib tetap memenuhinya karena apa? Ini berkaitan dengan materi yang disampaikan. Kalau nanti ada yang tidak terpenuhi, maka tentu ada materi yang terlewatkan. Kelas B misalnya ini sudah sesi keempat. Nah, sedangkan ini kita baru sesi keempatnya saat ini. Nah, mudah-mudahan kita ganti dengan Zoom ini tidaklah mengurangi. Memang kalau di jadwal ruangan tuh memang sangat padat sekali jadwalnya karena terkait ruangan dan sebagainya. Sehingga kalau ada kelas pengganti, biasanya saya akan menggantinya dengan Zoom. Insya Allah tidak mengurangi apa namanya substansi yang akan disampaikan. Dikarenakan ini Zoom, nanti mungkin ini kan Zoom-nya bukan yang premium ya. Saya lupa pesan yang premium sehingga dia kalau bukan Zoom premium itu 40 menit mati. Hanya diberi waktu free 40 menit, lalu nanti break 10 menit baru nanti boleh masuk lagi. Jadi nanti kita 40 menit stop, akan break sebentar 10 menit, nanti baru kita masuk lagi di link yang baru gitu ya. Jadi di sesi yang keduanya nanti tetap masuk dipakai link Zoom yang berbeda, nanti saya akan berikan. Tapi insya Allah saya akan jamnya 100 menit mungkin tidak saya pakai sepenuhnya karena tentu itu memberatkan saudara, terutama yang menggunakan kuota gitu. Sehingga biasanya saya mengarahkan dosen yang sedang Zoom itu tidak perlu memenuhi 100%. Yang penting fokus pada materi yang tersampaikan saja. Baik, saya akan langsung ke share screen. Kita akan tuntaskan apa namanya slide-slide-nya aja, hanya ada 16 slide. Kita akan mengenal salah satu hukum ya. Setelah kemarin 1 2 3 kita bicara pengantar-pengantar berkaitan hukum Indonesia, sekarang kita akan menuki per hukumnya. Nanti akan ada beberapa bidang hukum yang akan kita kenal, misalnya dari berbagai bidang hukum kita ada hukum perdata misalnya, hukum pidana misalnya, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum adat, hukum dagang, negara, dan hukum-hukum yang lainnya. Nanti mayoritas yang saya sebut tadi itu akan jadi mata kuliah sendiri. Contoh nih, hukum perdata ini jumlahnya 4 SKS. Itu akan ada di semester 2. Juga hukum pidana itu ada di semester 2. Nanti hukum tata negara ini juga ada di semester 2 sama tuh 4 SKS semua. Itu salah satu 3 mata kuliah pokok awal. Sehingga berikut-berikutnya juga terkait ada pengembangan dan terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum tersebut. Dan karena itu mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum ini adalah kesinambungan. Saudara akan bisa memahami hukum acara pidana yang nomor 3 itu kalau saudara memahami yang nomor 2 yaitu hukum pidananya. Nah, nanti kan saudara akan nyambung, akan bisa memahami secara utuh kalau kita mengikuti alur yang tepat dalam mempelajarinya. Tentu ini pelajaran yang cukup panjang, tidaklah simple gitu, maka memang perlu perhatian serius dari saudara untuk bisa mempelajarinya dengan baik. Sebentar, saya stop. Nanti kalau sound saya atau apa tidak terdengar, silahkan confirm ya. Kadang-kadang ini pengaruh sinyal dan sebagainya. Nah, ada bidang-bidang hukum, baik hukum yang tadi saya sebutkan, nanti ada lagi bidang hukum-hukum yang makin baru, itu ada perkembangan-perkembangan baru. Contoh kita juga di kurikulum di Fakultas Hukum ini coba menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan itu. Era informasi teknologi informasi yang sangat masif ini, kita akan mulai dengan nanti ada mata kuliah berkaitan dengan cyber crime.
cyber security ya berkaitan dengan itu, juga nanti ada kejahatan siber ya begitu ya, cybercrime, ada hukum siber. Itu upaya kita dari orang-orang hukum untuk mengejar apa yang ada dalam dunia fakta. Sering terjadi aturan dalam hukum dan sebagainya itu tertinggal. Nah, ada satu pepatah dalam hukum, saya agak lupa dalam bahasa Jermannya, yang pasti maknanya begini kira-kira, hukum itu berjalan bertatih-tatih di belakang fakta. Kenapa? Faktanya itu lebih cepat yang ada. Sebagai contoh itu adalah narkoba. Narkoba itu ada perkembangan-perkembangan yang cukup cepat. Kan kita untuk menentukan sesuatu dilarang itu nanti pemerintah akan menetapkan, oh yang disebut narkoba itu A sampai Z misalnya. Tiba-tiba dia ada yang di luar itu. Kalau ditetapkan baru 10 misalnya, ternyata ada yang ke 11, 12, 13 yang dulu belum diketahui. Dia menciptakan satu baru. Nah, yang itu kita perlu mengejar, mengejar, dan mengejar. Nah, hal yang itu yang namanya hukum, mengejar ketertinggalannya pada perkembangan zaman. Karena itu kita berupaya terus mengupdate. Jadi saudara juga mau tidak mau dipaksa ya, jangan berpangku tangan saja. Terus ikuti perkembangan. Orang hukum juga perlu ikut perkembangan yang sedang terjadi, entah bagiannya berkaitan dengan teknologi informasi, berkaitan dengan yang lain sebagainya. Sempat Pak Rektor itu memberikan arahan begini misalnya, kuliah-kuliah yang butuh berkaitan dengan big data. Sekarang itu ada analisis big data begitu. Yang saya pun tidak terlalu paham, tapi ternyata itu nanti kedepannya sangat dibutuhkan di dunia kerja, saudara. Menganalisis dunia maya dan sebagainya kan begitu. Itu mungkin tidak terpikirkan 10 tahun yang lalu, tapi nanti ternyata dibutuhkan dalam 10 tahun ke depan. Yang oleh karena itu perlu kita terus berbenah, hukum juga berbenah seperti itu. Tapi ternyata ada aturan-aturan yang ya sudah bertahan sangat lama dan belum berubah. Contohnya di hukum perdata, sampai hari ini kita masih menginduk pada satu peraturan yang dulu hadir di zaman Belanda, yang kemarin kita baca sejarahnya. Apa itu namanya Burgerlijk Wetboek? Dalam hukum perdata kita masih punya kitab undang-undang hukum perdata. Itu adalah hukum perdata warisan kolonialisme Belanda. Tentu ada perubahan-perubahan yang se apa namanya sebagian dari yang itu. Misalnya dari 100% sudah dirubah 10 30 gitu. Tapi ini menandakan bahwa pada asasnya kita masih menggunakan hukum yang ada di zaman Belanda dulu. Yang bisa jadi bahkan di Belanda, negara Belandanya sendiri, hukum itu sudah tidak lagi dipakai. Sudah tak lagi dipakai. Sudah tidak lagi dipergunakan. Sudah dirubah, sudah diamandemen, sudah direvisi oleh bangsa mereka sendiri. Sedangkan kita masih terkadang sedikit kalau kita melihat secara sinis ya kita tertinggal sekali. Tapi begitulah adanya. Ada yang memang masih berlaku sampai hari ini. Apakah buruk? Belum tentu juga. Bisa jadi apa yang terjadi itu, hukumnya itu masih memang berlaku di sepanjang zaman yang masih sampai saat ini. Hukumnya ada hukum yang masih bisa berlaku sampai saat ini. Tapi ada juga bagian-bagian tertentu yang tentu perlu perkembangan zaman. Perlu hal-hal yang mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan sosial masyarakat, perkembangan politik, dan sebagainya. Hukum pidana pada hari ini sudah ditetapkan hukum pidana baru, tapi baru berlaku 3 tahun lagi, yaitu 2026 sekitar itu saya ingat saya. Nah, hukum pidana yang baru itu kitab undang-undang hukum pidana yang menggantikan Wetboek van Strafrecht yang udah berlaku di Indonesia sekira tahun abad 19, 1850 apa tidak salah. Saya agak lupa tepatnya waktunya. Berlaku di Indonesia itu sejak abad 19. Sekarang kita sudah abad 21. Ternyata aturan itu berlaku akhirnya oleh pemerintah berupaya sedemikian mungkin untuk menggantinya. Saat inilah tercapai aturan itu walaupun belum ditetapkan untuk berlakunya masih 3 tahun lagi.
Misalnya dalam hukum acara pidana dan perdata. Hukum acara pidana dan perdata ini, hukum acara perdatanya masih menggunakan HIR. HIR itu adalah hukum acara warisan Belanda untuk acara perdata. Sedangkan acara pidananya kita sudah merubah ya undang-undang nomor saya lupa nomor tahun 81 kalau tidak salah. Hukum acara pidana ini adalah hukum acara baru murni gagasan dari rakyat Indonesia. Lalu ada hukum adat. Nah, sekali lagi sama. Apakah hukum itu pasti yang dahulu-dahulu buruk? Tidak. Ada hukum-hukum adat yang masih berlaku sampai saat ini dan itu it's okay, itu masih berlaku dan diterima di masyarakat. Begitu juga hukum agama, hukum Islam misalnya yang dipakai oleh masyarakat muslim masih berlaku walaupun usianya mungkin sudah 14 abad. Di zaman Nabi Muhammad itu berzina dilarang, sampai hari ini perzinahan pun dilarang. Dari zaman Nabi cara menikahnya seperti itu sampai saat ini pun rukun dan syarat menikahnya tetap. Yang berubah kan IO-nya, yang berubah kan gaunnya, make up-nya, muanya itu. Ya itu yang berubah. Tapi kan pokoknya secara rukun dan syaratnya tetap sama. Sudah berlalu 14 abad. Ada hukum dagang. Hukum dagang ini juga masih menggunakan kitab undang-undang hukum dagang yang berlaku sejak zaman Belanda. Masih berlaku sampai hari ini. Walaupun nanti ada perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Dunia bisnis itu kan salah satu yang perkembangannya cepat sekali. Ini beberapa hari yang lalu ada isu ramai tentang dilarangnya penjualan melalui TikTok Shop. TikToknya boleh sebagai sosial media, tapi TikTok Shop selaku market jualan sosial commerce itu dilarang. Itu diumumkan oleh Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan itu Pak Zulhas. Pak Zulhas itu adalah ketua BPH pertama UMKT, Badan Pengelola Harian. Dulu macam kalau kalau saudara lihat yayasan itu ada ketua yayasannya. Dulu ketua yayasannya UMKT itu ya, kan dari punya Muhammadiyah lalu ditunjuk pengelolanya Badan Pengelola Harian. Dulu ketua pertama Badan Pengelola Hariannya yang Menteri Pak Zulhas Hasan. Itu beliau mengumumkan bahwa dilarang tuh. Kenapa? Sebenarnya salah satu analisisnya adalah karena memang belum diatur. Dulu orang artinya sosial media aja. E-commerce aja. Saya sebutlah merek ya. Instagram, Instagram saja. Tapi jualan bisa di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di apalah macam-macam itu. Tapi muncul TikTok yang dia sosial media, dia juga jualan. Nah ini yang menjadi ada isunya macam-macam dan sebagainya. Akhirnya pemerintah ambil kebijakan untuk melarang TikTok Shop. Jangan sampai saudara nggak tahu kalau ada isu bahwa TikTok Shop dilarang. Itu menandakan saudara nggak update. Orang hukum itu punya kewajiban update. Isu-isu hukum. Ya nggak harus semua isu, tapi isu-isu hukum. Jangan update-nya drama Korea apa yang baru. Oh, sudah ada episode barunya ini. Tapi perlu mengupdate berita-berita. Kalau dulu saya waktu masih kuliah tuh hobi tiap hari itu beli koran. Dulu ada koran Tempo itu harga mahasiswa. Khusus mahasiswa tuh dikasih harganya cuma uh, 1.000 perak. Jadi dulu bayarnya 1.000. Pernah tuh sempat, tapi sudah naik 2.000. Pokoknya murah gitu. Untuk khusus mahasiswa. Tiap hari saya beli gitu langganan. Karena waktu itu memang cetak masih sangat sangat rame gitu ya, media cetak. Nah, jadi intinya kita lihat nggak perlu menguasai semua hal, tapi kita tahu update baru. Nah, kelebihannya koran itu kan lengkap dia dari isu politik, isu macam-macam, bisnis dan sebagainya sampai isu artis yang cerai pun ada. Kan gitu. Kalau sekarang itu kan bisa sih lihat di portal-portal berita itu. Nah, cuma kan kadang dia kita milah-milih sendiri gitu, mau yang mana. Oleh karena itu, bagi saya nih, saya sangat menyarankan kepada mahasiswa untuk mengupdate, suka mengupdate berita. Bukan yang viral-viral aja, enggak. Kita perlu mengupdate berita.
Oh, ini ada perubahan aturan ini. Oh, ini ada begini. Oh, ada isu hukum begini, isu begini. Jangan sampai saudara nggak update, kudet, kurang update terkaitan dengan isu-isu hukum yang ada di Indonesia. Kalau kalian saja tidak mau update, siapa lagi? Apa masa anak farmasi, anak keperawatan update? Tidak. Saudara ya, bisa jadi isunya itu isu kesehatan ya. Tapi saudara perlu juga lihat tentang isu hukumnya. Jadi hukum itu masuk di semua lini, masuk di semua lini. Pasti bidang apapun ada aspek hukumnya. Nah, itu juga nanti membantu saudara ketika bekerja. Bekerja itu tidak semua instansi tempat saudara bekerja adalah instansi hukum. Sangat sedikit jumlahnya yang bekerja di instansi hukum. Oh, berarti nggak sesuai, Pak. Bukan. Saudara bekerja di instansi macam-macam yang di bidang hukumnya. Saudara mungkin nanti bisa kerja di rumah sakit, tapi di bidang hukumnya. Saudara, saya punya teman kerja di Kementerian Pertanian. Dia dia S2 hukum, S1 S2-nya hukum. Berarti apa sih kamu kerjanya nggak sesuai bidang? Enggak, dia di bidang Kementerian Pertanian, bidang hukum. Saudara bisa masuk ke semua lini, semua bidang yang ada isu aspek hukum. Saudara sangat dibutuhkan. Analisis hukum itu ada pada semua bidang, ada pada semua perusahaan, terutama perusahaan yang sudah settle ya. Dia pasti punya divisi hukum, entah dia berkaitan dengan legalitasnya, perizinannya. Yang paling banyak itu berkaitan dengan human resource. Nah, dia mengatur pegawai-pegawainya, kontrak kerja, pemecatan, PHK, teguran dan sebagainya, mengatur kehadiran, pengaturan ini itu. Nah, aspek-aspek hukum itu banyak dalam berbagai bidang yang nanti saudara bisa tekuni gitu ya. Sekali lagi, karena ini mata kuliah pengantar, saya akan cerita tentang banyak hal yang nanti tidak spesifik, tapi itu membantu saudara merakai pikiran saudara. Sekali lagi, orang hukum ketika sudah masuk di fakultas hukum sudah membayangkan saya ini mau jadi apa. Jangan sampai saudara masuk fakultas hukum ya nanti kalau sudah mau lulus baru saya pikir mau jadi apa. Itu kurang membantu saudara fokus dalam belajar nanti di perkuliahan. Kalau saudara bisa mengetahui, oh saya pengen jadi ini Pak, saudara akan terus menggeluti bidang-bidang yang berkaitan dengan itu. Itu akan menjadi sangat fokus saudara. Jadi dari berbagai aspek bidang hukum itu nanti akan saudara pilih mana yang menjadi minat saudara. Sehingga nanti di semester 5 saudara nanti diminta untuk mengikuti salah satu peminatan dari 5 peminatan yang disediakan oleh program studi. Program studi menyediakan ada 5 peminatan ya, 1 HTN atau HAN, 2 pidana, 3 perdata, 4 hukum bisnis, 5 hukum Islam. Sehingga dalam waktu 4 semester ini saudara perlu persiapan dan mendalami ke 5 bidang itu mana yang lebih cocok buat saudara. Sehingga nanti saudara di semester 7 atau semester 8 bisa membuat tulisan, artikel, skripsi kita saat ini itu jumlahnya bentuknya artikel jurnal yang hanya 20 sampai 30 halaman. Jadi saudara tidak perlu menulis skripsi yang tebal-tebal itu. Di prodi hukum UMKT, saudara hanya diminta untuk membuat 20 sampai 30 halaman itu. Sesuai apa? Sesuai bidang yang saudara geluti, yang mau saudara penuhi. Dan sehingga saudara perlu tahu HTN dan HAN itu apa. Pidana itu apa. Perdata itu apa. Hukum dagang nih, hukum bisnis ini apa. Hukum Islam itu apa. Semester depan apa semester 3 saudara akan ketemu dengan hukum Islam. Oh Pak, berarti hukum Islam itu buat orang Islam saja. Salah besar. Hukum Islam itu berkaitan salah satunya dengan pengadilan agama. Tahukah saudara yang banyak di pengadilan agama itu, misalnya di banyak tempat di Indonesia, saudara bisa akses tuh. Enggak semuanya Muslim pengacaranya. Ya, yang ngurus perkaranya memang si yang berperkara pasti Muslim kalau ke pengadilan agama. Tapi yang pengacaranya
saya lihat marga-marganya, ada marga-marganya Batak dan sebagainya. Tapi mereka dari membantu orang di pengadilan itu dia dapat uang. Gitu ya. Jadi saudara mulailah meraba-raba, mulai merasakan butuhnya apa sih dalam bidang-bidang ini, bidang ini, bidang ini. Nah, hari ini saya Anda semua akan coba mengenali satu bidang hukum. Ini kok nggak mau diklik. Sudah kelihatan ya, ini ada share screen-nya. Hari ini kita akan belajar sejenak tentang hukum tata negara. Apa yang dimaksud dengan hukum tata negara itu, maka kata kita ingin belajar sesuatu, memulai mengenalnya dalam bidang hukum, saudara kan diminta memahami pengertian define, ya, definition, definisi, pengertian, maknanya apa sih bidang hukum itu, sehingga saudara mendapatkan gambaran di dalamnya akan belajar apa. Lalu saudara juga perlu membandingkannya dengan bidang hukum yang lainnya, termasuk kategorisasinya apa. Lalu juga saudara diminta untuk mengenal asas-asas hukum. Kalau dalam hukum tata negara, pada pokoknya hukum yang membahas yang pokok pangkalnya terbalik. Pokok pangkalnya adalah negara. Yang kita bahas itu negara. Oh Pak, kami sudah belajar itu di ilmu negara, Pak. Di ilmu negara, Pak. Kami sudah ada mata kuliah itu. Kenapa ini juga membahas negara? Lihat pengertian berikutnya. Dalam pengertian konkret, di ilmu negara, saudara belajar ilmu negara dalam makna yang abstrak. Kalau bahasa gampangnya, di ilmu negara, saudara, kalau saya berikan contoh, saudara belajar tentang apa yang disebut motor. Motor itu apa sih? Sepeda motor itu apa? Motor ngomong, oh sejarah sepeda motor itu begini. Ini dulu motor itu bentuknya begini, berkembang, berkembang, begini, begini, begini. Sedangkan kalau dalam hukum tata negara, itu bicara motor dalam ranah konkret. Maksudnya apa? Membahas motor Vario keluaran 2022 ke atas misalnya gitu. Yang lagi rame itu misalnya kan di Honda. Mereknya sebut spesifik misalnya merek Honda Matic di atas tahun 2020 misalnya. Kenapa? Karena ada isu rangkanya itu karatan dan patah kayak gitu. Rame kan sekarang bahasa itu. Nah, perbandingannya seperti itu antara ilmu negara dengan tata negara. Ilmu negara bicara tentang sepeda motor, sedangkan tata negara itu bicara tentang motor merek Honda di apa namanya masa produksi di atas 2020. Itu kan yang isunya rame yang isu langka esaf itu. Nah, itu yang dibahas dalam tata negara. Sedangkan ilmu negara membahas secara luas. Seluruh gambaran besar sepeda motor itu tidak masuk kepada rincian negara ini di negara ini misalnya gitu. Sehingga tata negara itu dalam pengertian konkret, yaitu objeknya sudah terikat dengan tempat, keadaan, dan waktu. Jadi sudah punya adjektif tertentu. Sehingga spesifik sebenarnya namanya hukum tata negara yang kita pelajari ini ya hukum tata negara Indonesia. Dan nanti dibandingkan ya misalnya hukum tata negara Malaysia. Spesifik. Indonesia. Kenapa disebut juga tentang waktu? Karena Indonesia dulu pernah bernama Hindia Belanda. Punya tata negara yang sendiri. Dulu tidak dipimpin oleh presiden. Waktu zaman Hindia Belanda, kita dipimpin oleh sebuah gubernur jenderal. Oh, Indonesia tuh Pak, pernah Pak berubah-ubah juga. Iya. Nah, ini penting juga apakah kita pelajari kapan? Dulu Indonesia tuh pernah jadi negara serikat. Republik Indonesia Serikat.
Pernah terjadi seperti itu. Nah, isu-isu inilah yang nanti spesifik Indonesia, hukum tata negara Indonesia waktu yang kapan. Itu berkaitan dengan waktu, keadaan seperti apa dan sebagainya. Nah, itu secara gampangnya hukum tata negara akan dipelajari spesifik. Nanti kita menspesifikkan pada hukum negara tertentu di waktu tertentu. Dalam pembagian hukum kategorisasi hukum publik dan hukum private, ya hukum publik dan hukum privat, hukum tata negara itu masuk dalam kategorisasi hukum publik. Maksudnya bagaimana? Hukum publik dan hukum privat itu berkaitan dengan hubungannya ke siapa. Saudara nanti dalam PIH kan belajar tentang hubungan hukum. Dalam hubungan hukum itu belajar ada hubungan hukum antara person to person, manusia ke manusia. Ibaratnya yang ada hubungan sama urusan negara, swasta lah urusannya, gak gampangnya gitu. Maksudnya gitu, hubungan saya dan Anda, hubungan orang yang berdua mau menikah, misalnya ada orang mau bikin perjanjian, orang mau melakukan pembelian rumah, orang mau menyewa sesuatu, itu ranahnya hukum privat. Sedangkan hukum publik itu membahas tentang government to government, negara ke negara, atau negara ke orang, ke badan hukum. Misalnya saudara apa namanya mendaftarkan perekaman IKTP itu berkaitan dengan hukum administrasi negara, hukum kependudukan. Saudara akan terekam, kan hubungan saudara dengan negara. Ya, begitu. Saudara mendaftarkan tanah saudara untuk menjadi sertifikat. Itu kan urusan saudara, tanahnya milik saudara, tiba-tiba saudara urus itu ke pemerintah untuk mendapatkan legalisasi dari pemerintah berbentuk sertifikat bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. Nah, itulah yang nanti disebut dengan bidang hukum publik. Bisa juga hubungan pemerintah dengan pemerintah, misalnya antara presiden dengan KPK, antara uh, gubernur dengan bupati, gubernur dengan presiden, antara masing-masing bidang. Nah, berkaitan dengan hal-hal itulah yang disebut government to government, pemerintah ke pemerintah. Urusan ini berkaitan dengan hukum publik. Pembagian hukum publik dan hukum privat ini penting buat saudara pahami secara spesifik karena nanti akan berpengaruh dengan banyak hal. Sehingga perlu dipahami bahwa hukum tata negara ini adalah hukum publik. Lalu dasar yuridis, dasar hukum dari tata negara itu apa? Ia adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Karena kita spesifik bicara tentang Indonesia, maka dasar hukum tata negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana dalam konsep ilmu negara gitu ya, negara kita itu dibentuk lalu membuat suatu undang-undang dasar yang merupakan satu aspirasi rakyat dan budaya politik yang dibangun di negara Republik Indonesia. Di sini ada berbagai istilah, tidak saya rinci, ini gambaran saja ada istilah hukum di berbagai negara. Tapi yang perlu saya cermati, kita punya mata kuliah HTN sendiri dan HAN secara sendiri. Pada dasarnya semuanya tuh HTN secara garis besar. Tapi nanti bicara tentang HTN dan HAN tuh bedanya begini Pak, susah gampangnya. Saudara nanti akan temukan juga di materi berikutnya, materi yang di pekan ke selanjutnya. Itu bicara tentang hukum administrasi negara atau HAN. Apa sih HTN dan HAN? Itu bedanya sama-sama membicarakan negara. Saya selalu menyontohkannya biasanya begini. Kalau ada satu barisan, ada barisan pasukannya. Nah, kita sering menyebut HTN itu sebagai hukum ketika negara itu dalam keadaan diam. Sedangkan HAN itu dalam keadaan bergerak.
atau HTN itu strukturnya, Han itu administratifnya. Maksudnya gimana? Saya suka menyontohkannya tadi, pasukan. Pasukan itu kan kalau mau perang kan diatur. Kamu itu barisan ini. Jadi orangnya ditata, dibariskan. Oh, masing-masing peleton itu punya punya komandan, pasti nanti harus apa namanya jalur komandonya dari komandan ke sini ke sini ke sini. Nanti kamu akan bergerak sini, kamu punya kewajiban bergerak di sisi kiri. Yang pasukan yang sebelah sini ini pasukan ini pemanah, pasukan ini pasukan berkuda. Pembagian organ-organ itu, siapa yang punya wewenang, siapa yang berhak memerintah dan sebagainya, itu adalah kategori hukum tata negara. Sedangkan ketika perang berjalan, ya, karena bergerak, entah nanti ada yang sakit, entah ada yang cuti, ada yang izin, ada yang minta ini minta itu, ada yang perlu perubahan begini-begini. Nah, saat itulah disebut hukum administrasi negara. Oh, komandan diganti. Nah, proses ketika mengganti komandannya itu masuk kategori hukum administrasi negara. Waktu kita sesi pertama ini habis, kita break 10 menit ya. Nanti join kembali di link yang berbeda. Saya tutup dulu untuk sesi. Terima kasih.